Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang guys. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Mustafa di Umbul Polisi Channel. Oke guys. Ya, ini masih terkait dengan informasi dan berita seorang gubernur Jawa Barat, gubernur konten. Ya, nah ini dia. Yang beberapa waktu lalu itu ada sebuah kritikan pedas, bukan kritikan pedas, sebuah kritikan dari masyarakat, anak remaja, dan kemudian ada apa lagi ya, anak SMP yang berangkat sekolah dan pulangnya jalan kaki. Nah, ini sekarang ada lagi yaitu anak seorang SD yang menyampaikan curhatannya dan harapannya. Biasanya dikritik, namun ini menyampaikan sebuah keinginan dan harapan. Di sini ada sebuah judul ya guys, bocah curhat ke KDM sekolah di kontrakan. Sudah kebayang belum guys, kira-kira seperti apa yang namanya sekolah itu dia bentuknya kontrakan. Nah, karena kalau melihat dari ekspresi seorang anak perempuan ini kelihatannya sangat berharap dan tidak melakukan sebuah kritikan karena dia wajahnya tersenyum ya guys. Oke, seperti apa beritanya kita saksikan saja dan kita simak baik-baik dan silakan Anda komentar seperti apa komentarnya. Oke, yuk kita saksikan. Lihat, aku berada di lingkungan sekolah, namun tidak seperti sekolah. Lebih tepatnya, aku seperti berada di kontrakan rumah warga yang berjajar. Setelah aura cinta ditemui Deddy Mulyadi karena kritikannya menjadi korban penggusuran, muncul lagi seorang bocah perempuan melakukan hal serupa. Namun, bukan kritikan, melainkan sebuah keinginan. Bocah itu berharap Gubernur Jawa Barat tersebut mendengarkan curhatannya. Bocah berkerudung itu membacakan sebuah surat terbuka berisi harapannya terhadap sang gubernur. Ia berdiri sembari membaca surat dengan latar deretan rumah kontrakan. Haifa bercerita bahwa dirinya adalah angkatan pertama dari sekolah tersebut. Ia telah bersekolah sejak sekolah itu Oke, selanjutnya. seorang pendiri. Ia sebenarnya bersyukur meski dalam kondisi sekolah yang memprihatinkan, tetapi masih dapat mengenyam pendidikan di sana. Namun, Haifa terketuk hatinya setelah teman-temannya yang ingin masuk ke sekolah itu batal karena jumlah kelasnya terbatas. Surat terbuka untuk Bapak Gubernur yang tercinta, Bapak Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haifa Nur Ilmi yang sekolah di SD TK Masyruriyah dan ikut juga belajar di Rumah Quran Masyruriyah. Seperti yang Bapak lihat, aku berada di lingkungan sekolah, namun tidak seperti sekolah. Lebih tepatnya, aku seperti berada di kontrakan rumah warga yang berjajar. Aku murid angkatan pertama di sekolah ini, dengan kelas masih 2 ruangan, karena sekolah ini berdiri dari nol, memulai membangun kelas dari rumah seorang pendiri. Lalu, aku masuk ke sekolah ini bertujuan untuk belajar membaca Al-Quran secara tartil lalu menghafalnya. Aku ingin mewujudkan cita-citaku menjadi penghafal Al-Quran. Bapak Gubernur yang tercinta, mohon dengarkanlah curhatanku. Aku bersyukur sekali dengan adanya sekolah ini. Mau itu sekolahnya masih dikontrakan ataupun di rumah sekalipun. Yang penting, aku dan anak-anak lain bisa belajar dengan nyaman tanpa hambatan atau gangguan. Namun, aku juga peduli sama anak-anak lain yang ingin berencana untuk masuk ke sekolah ini. Jadi batal karena kelasnya belum ada. Dan apalagi karena sekolah kita masih ngontrak. Jadi sekolah harus membayar sebesar 2.400.000 per setiap bulannya untuk membayar kontrakan. Mudah-mudahan Bapak Gubernur kita bisa melihat video kami ini, tersentuh dengan keadaan kami, dan bisa menjadi jalan ikhtiar kami untuk mendapatkan dana pembangunan sekolah yang kami impikan atas izin Allah. Dan semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat, terus semangat dalam membantu rakyat serta anak-anak bangsa lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu dia tadi guys videonya. Jadi menurut kalian bagaimana? Silakan di komen yang baik-baik saja dan kira-kira
dengan adanya sebuah curhatan seperti ini, apakah akan Bapak KDM itu akan tersentuh? Terima kasih, mungkin itu dari perwakilan seorang anak pelajar, seorang siswi yang menyampaikan inspirasinya, harapannya kepada KDM terkait dengan kondisi sekolah yang saat ini di ampuh gitu ya. Jadi mungkin ini baru satu siswa atau baru satu sekolah di wilayah tersebut. Bagaimana dengan wilayah-wilayah yang lain? Apakah akan sama seperti itu, hal yang sama misalnya, atau apakah ada yang lebih parah lagi pendidikannya, sekolahnya, atau bagaimana, kita nggak tahu. Nah, mungkin harapannya dari si adik ini bisa punya sekolah sendiri, kemudian ruangannya sendiri ya, dan sekolahnya lebih maju, mungkin harapannya seperti itu. Ini bagaimana nih pendapat kalian? Sudah berapa waktu yang lalu terjadi yang namanya ya itulah ya guys, pro dan kontra itu pasti ya. Nah, mana lagi dengan ormas, kemudian dengan oknum-oknum atau masyarakat oknum lah ya. Karena kalau saya lihat dari jejak digitalnya KDM ini luar biasa. Ya itu ya, jejak digital itu adalah bukti bahwasanya nggak apa ya namanya. Orang sebelum beliau jadi gubernur aja, beliau jejak digitalnya udah luar biasa gitu. Emang saya mengikuti terus sih kegiatan beliau di media online-nya. Oke guys, kita coba pengen dengarkan lagi curhatan anak ini, kok kayaknya menyentuh ya guys. Coba deh guys. Dan jangan lupa bagaimana menurut kalian, kira-kira tanggapannya bagaimana. Sembari membaca surat dengan latar deretan rumah kontrakan. Haifa bercerita bahwa dirinya adalah angkatan pertama dari sekolah tersebut. Ia telah bersekolah sejak sekolah itu baru berdiri yang semula merupakan rumah dari seorang pendiri. Ia sebenarnya bersyukur meski dalam kondisi sekolah yang memprihatinkan, tetapi masih dapat mengenyam pendidikan di sana. Namun, Haifa terketuk hatinya setelah teman-temannya yang ingin masuk ke sekolah itu batal karena jumlah kelasnya terbatas. Surat terbuka untuk Bapak Gubernur yang tercinta, Bapak Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifa Nur Ilmi yang sekolah di SD TK Masyruriyah dan ikut juga belajar di Rumah Quran Masyruriyah. Seperti yang Bapak lihat, aku berada di lingkungan sekolah, namun tidak seperti sekolah. Lebih tepatnya, aku seperti berada di kontrakan rumah warga yang berjejer. Aku murid angkatan pertama di sekolah ini, dengan kelas masih 2 ruangan, karena sekolah ini berdiri dari nol, memulai membangun kelas dari rumah seorang pendiri. Lalu, aku masuk ke sekolah ini bertujuan untuk belajar membaca Al-Quran secara tartil lalu menghafalnya. Aku ingin mewujudkan cita-citaku menjadi penghafal Al-Quran. Bapak Gubernur yang tercinta, mohon dengarkanlah curhatanku. Aku bersyukur sekali dengan adanya sekolah ini. Mau itu sekolahnya masih dikontrakan ataupun di rumah sekalipun. Yang penting, aku dan anak-anak lain bisa belajar dengan nyaman tanpa hambatan atau gangguan. Namun, aku juga peduli sama anak-anak lain yang ingin berencana untuk masuk ke sekolah ini. Jadi batal karena kelasnya belum ada. Dan apalagi karena sekolah kita masih ngontrak. Jadi sekolah harus membayar sebesar 2.400.000 per setiap bulannya untuk membayar kontrakan. Mudah-mudahan Bapak Gubernur kita bisa melihat video kami ini, tersentuh dengan keadaan kami, dan bisa menjadi jalan ikhtiar kami untuk mendapatkan dana pembangunan sekolah yang kami impikan atas izin Allah. Amin. Dan semoga Bapak selalu dalam keadaan sehat, terus semangat dalam membantu rakyat serta anak-anak bangsa lainnya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan ini jadi suatu harapan dan keinginan semua anak
ya semua anak pelajar yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat dan daerah-daerah yang lain ya. Oke, terima kasih, silakan tinggalkan jejak kalian, menurut kalian bagaimana? Yuk kita bantu semuanya di dunia pendidikan, kita follow up dengan cara kita membagikan di media-media sosial seperti ini. Mudah-mudahan pimpinan-pimpinan kita, pejabat-pejabat kita semuanya tersentuh dengan itu, tidak selain hanya dengan jalan, tapi di dunia pendidikan. Yang selama ini dunia pendidikan yang bergonta-ganti, yaitu bergonta-ganti apa? Kurikulum. Nah, oke. Jadi, ini mohon nanti ya silakan ditinggalkan jejaknya bagaimana menurut kalian. Terima kasih yang sudah hadir dan jangan lupa kalau misalnya video ini lewat di beranda kalian, jangan lupa di-like, subscribe, share, dan komen yang baik-baik saja supaya semakin semangat dalam mereaksi sebuah video. Oke, kita nantikan video-video selanjutnya dan berita selanjutnya. Saya Ri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.